Psikografi para nabi, kita akan memotret secara psikologi seperti apa profilnya Nabi Zulkifli ya. Karena tadi betul ya kata Kang Adit bilang, yang disebutkan di Quran itu ada di 2 surat ya, Al-Anbiya dan juga surat Shod, dan itu pun kemudian berbarengan disebutkan dimention dengan nabi-nabi lain, dan itu pun juga bukan cuma berbarengan dimention sama nabi-nabi lain juga, tapi hanya dalam bentuk satu pensifatan, jadi bukan cerita. Jadi bukan nggak seperti kisah Nabi Musa atau Nabi Yusuf kemarin yang kemudian, dan juga Nabi Harun ya, yang ada storytellingnya, yang ada ceritanya. Kalau ini hampir tidak ada ceritanya, yang disebutkan tuh hanya fiturnya, bahwa kemudian, nah misalkan di surat Al-Anbiya tuh ya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli ya, mereka disebut orang yang sabar, itu fiturnya kan, profilnya sabar gitu ya. Terus juga di surat Shod, Ibrahim, Ishak, Yakub, terus juga bahas tentang Nabi Zulkifli, semuanya orang-orang yang baik, al-akhyar ya, al-akhyar, nanti kita akan bahas terkait dengan akhyar itu ya. Jadi aku punya teman waktu dulu S2 ya, sekarang lagi doktor jadi S2 di UI, sekarang lagi dokter juga di UI, namanya Akhyar ya. Memang orangnya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, sesuai dengan namanya ya, Al-Akhyar, yang paling baik. Tapi kita mulai dulu dari siapa sebetulnya Nabi Zulkifli ya, dari asal-usul keturunan, profilnya, dan lain-lain. Nah ini yang menarik ya. Para ulama itu masih kemudian berdebat ya, atau belum sepakat tentang kira-kira Nabi Zulkifli ini anaknya siapa atau nazabnya dari mana ya. Tapi banyak mufasir, salah satu contohnya Ibnu Katsir itu bilang bahwa Nabi Zulkifli ini putranya dari Nabi Ayub ya. Jadi kalau dimention di Al-Anbiya bahwa termasuk orang-orang yang sabar, karena disandingkan dengan Ismail dan Idris, nah ini kurang lebih profilnya mungkin mirip gitu ya. Dan punya bawaan lahir kesabaran yang ekstrim itu dapat dari Nabi Ayub gitu. Jadi kalau pendapatnya benar, maka Nabi Ayub itu langsung punya anak namanya Zulkifli. Jadi salah satu anak dari Nabi Ayub itu Zulkifli ya, yang berasal berarti dari keluarga yang udah terkenal kesabarannya ekstrim ya, dan keteguhan iman yang luar biasa. Jadi, dan memang kalau kita mendengar kisah atau riwayat tentang Nabi Zulkifli, kisahnya nanti ya, kita akan mendapati memang benar ya bahwa Nabi Zulkifli sesabar itu ya, dan walaupun tidak se ekstrim Nabi Ayub gitu ya. Nah, cuman ada pendapat lain teman-teman, karena kemudian banyak juga cerita-cerita Israiliyat yang kemudian menjelaskan bahwa Nabi Zulkifli itu bukan putra Ayub, tapi nabi yang lahir dan datang dari kaum Bani Israel ya. Dan hidup katanya setelah, kalau ditelusuri secara tahun, periodenya muncul setelah Nabi Yakub gitu ya. Nah, jadinya bahkan menyebutkan masih keturunannya Nabi Yakub. Nah, tapi dari yang mana atau siapa kan gitu ya, belum tahu. Nah, kalau aku sih kalau merunut-runut sepertinya malah dekatnya ke Nabi Ayub ya, kalau ngelihat di Imam At-Tabari, di kajian-kajiannya Ahsanul Qasas apa, Qasasul Anbiya-nya, dan juga beberapa periwayat yang bukan muslim itu menyebutkan anaknya Ayub gitu ya, walaupun ternyata ya tadi ya, ada juga literatur yang menyebutkan dia kemudian turunan Bani Israel ya. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa dekat periode masanya Nabi Ilyasa. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, karena kemudian ada tantangan, ada challenge dari raja. Nah, ada beberapa yang bilang bahwa challenge itu datang dari Nabi Ilyasa. Nah, nanti barangkali nanti Pak Asep dapat ini ya, biasanya kan suka apa, mengkaji kenabiannya udah lama. Mungkin nanti kita akan dapatkan info terupdate tadi Pak Asep. Tapi kalau yang aku kaji dan baca itu memang kita bahas soal, jadi sebenarnya gini, kalaupun keturunannya Nabi Yakub ataupun Nabi Ayub memang ada fitur. Jadi menarik ya teman-teman, ternyata kalau dalam bahasa Sunda mah uyah tara TS kaluhur ya. Jadi bermakna bahwa ada warisan genetika berupa pewarisan sifat yang
tidak mungkin lepas dari diri seseorang ke anaknya kan gitu ya. Maka karakter bisa dibangun. Jadi membangun karakter bukan untuk kita. Jadi ngapain lah, percuma lah kita mencoba untuk merubah karakter kita, orang bawaan dari atasnya kayak gitu gitu ya. Ya enggak, bukan buat kita, bukan demi kita, tapi demi keturunan gitu ya. Jadi aku mensifati banget ya bahwa dari garis keturunan, karena kalau aku kan garis keturunan yang dominannya itu dari pihak perempuan ya. Jadi mamah aku tuh sangat dominan, begitu pemarah ya dan temperamental ya. Kurang lebih mirip sama Nabi Musa lah. Dan itu diwariskan atau terwarisi dari nenek aku ya. Aku manggilnya Enin. Enin pun begitu gitu. Jadi luar biasa, memang sangat keras ya. Justru yang laki-lakinya tuh ya suami-suaminya tuh lembut, penyabar, terus lebih tidak dominan ya. Mama aku, nenek aku gitu ya. Dan juga kemudian mamahnya nenek aku. Nah, jadi aku manggilnya apa? Uyut berarti ya. Buyut berarti. Nah, Uyut aku juga sama ya. Ma Icih itu termasuk orang yang kemudian sangat keras ya dan tegas gitu. Dan ya salah satu fitur pentingnya adalah pundungan ya. Concern about things being fair itu kuat banget ya. Kuat banget dalam. Dan kalau udah megang satu prinsip, satu hal yang nggak berkenan tentang satu hal itu ya kajian ulah gitu ya. Yang mending nggak usah lah sekalian. Nah itu yang jadi kunci utama ya. Nah tapi kan yang baiknya ya misalkan kuat terhadap value, concern tentang fairness, itu dipertahankan. Tapi kan kita juga perlu tahu ada hal-hal lain yang perlahan-lahan mulai diubah. Kalaupun tidak bisa diubah dan tidak punya kendali terhadap hal itu, bukan berarti jangan diusahakan. Nah, itu yang sedang aku usahakan. Ya. Dan sejauh ini sih sepertinya, ya nggak tahu ya, sejauh ini sepertinya hal-hal baiknya menurun, yang buruk-buruk di aku sepertinya belum kelihatan muncul di anak-anak aku kan gitu. Nah, hal ini tuh penting dan itu harus diwariskan gitu ya ke anak-anak tuh. Jadi yang diwariskan tuh bukan harta, tapi kemudian kalau istilah psikologi namanya archetype, teman-teman. Arke ya. Jadi kalau di dalam istilah fisika mungkin ada atom ya. Kalau di istilah filsafat ada yang namanya monad. Intinya mencari partikel terkecil pembentuk struktur kemanusiaan kan gitu ya. Kalau di fisika tadi ada atom misalkan ya, atau ada quarks ya lebih dalam lagi dari atom. Kalau di bahasa filsafat tuh kita punya monad ya, atau ya monad betul ya. Kalau di psikologi kita nyebutnya arke. Arke itu bagian terkecil psikologi seseorang yang kemudian kalau itu lama-lama menumpuk bergabung itu jadi kepribadian seseorang. Nah, kajian-kajian soal arke itu banyak yang maka sampai di titik di mana kemudian Carl Gustav Jung itu kemudian punya sebuah teori yang disebut dengan archetype. Ya, archetype itu tipe-tipe arke yang kemudian menular secara generasi turun-temurun, bahkan bukan cuma mencirikan diri individu, tapi juga menjadi penanda atau penciri sebuah bangsa. Gitu. Makanya kalau orang Indonesia kemudian lebih mudah favor atau lebih mudah takjub sama orang-orang bule, ya karena archetype-nya kolonialisme gitu ya. Diwariskan tuh, kita tuh mudah takluk, mudah kagum, mudah amazed sama warga-warga asing tuh kayak gitu. Hey, antek-antek asing itu bukan retorika ya, ternyata memang kita punya archetype-nya. Lebih cenderung takluk, tunduk sama bangsa asing tuh jadi archetype kita, katanya gitu ya. Ada beberapa penelitian tentang itu. Nah, makanya di awal ini aku pengen mention atau menekankan terkait hal itu, bahwa jangan-jangan ternyata selama ini ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dalam diri kita berupa warisan sifat dari orang-orang terdahulu yang kita miliki. Nah, pertanyaannya, ternyata kita bisa bangun itu gitu, ya. Nah, dari kisah Zulkifli ini kita belajar kemudian apa yang menjadi landasan utama perilaku seseorang itu, ya jangan-jangan salah satunya adalah tadi ya, warisan genetik dari orang-orang sebelumnya. Karena dimention bersamaan dengan kisah-kisah orang soleh nih, Nabi Zulkifli itu Ismail Idris dalam kesabarannya, disandingkan dengan Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Ayub ya, terkait dengan pilihan orang-orang yang terbaik gitu. Nah, ternyata, aku belum nemu nih nama sebenarnya siapa, tapi ternyata Zulkifli itu
itu berasal dari kata Arab yang berupa julukan, ya, bukan kemudian nama asli dari nabinya. Ya. Jadi Zul itu pemilik, ya, dia itu yang owning, ya, memiliki, owning, dan kifl itu bagian tanggung jawab atau komitmen besar. Nah, jadi sempat ada simpang siur terkait dulu pernah ada Rasul itu memang Rasul sempat men-statement, ya, tentang sebuah hadis tentang al-kifl, ya, yaitu orang yang kemudian bertanggung jawab dan punya komitmen besar. Nah, dulu santer orang-orang bilang dan mikir bahwa itu tuh kemudian adalah siapa namanya? Zulkifli, ya, karena ada kiflnya, ya. Nah, kemudian disanggah oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Imam Ibnu Taimiyah bahwa itu bukan kifl, itu bukan. Jadi ada kisah ada seseorang pemuda, dia bertanggung jawab dan lain-lain lah. Pokoknya sebenarnya orang baik, tapi memang waktu zaman itu masih normal dan berasa wajar untuk kemudian membeli layanan seksual lah ke pekerja seks komersial gitu ya. Lalu kemudian dia mendapati ada seorang wanita bertransaksi, kemudian sudah ready gitu ya. Nah, pas udah mau gitu ya, udah mau melangsungkan, sudah mau terjadi, tiba-tiba nangis si perempuan terus bilang, ini sebenarnya pertama kali aku dan aku sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Nah, si orang ini bilang, si lelaki yang disebut al-kifl ini bilang bahwa, ya udah, kalau gitu tidak usah kita lakukan itu, bawalah uang-uang atau dinar-dinar ini, demi Allah sesungguhnya kamu jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak kamu kehendaki. Nah, kayak gitu kata si kifl ini. Nah, sejak saat itu si kifl ini kemudian oleh Allah tidak diperkenankan untuk berbuat dosa lagi seumur hidupnya. Nah, beberapa mufasir, beberapa periwayat itu menganggap itu tuh Al-Kifl ini Nabi Zulkifli, ya. Nah, padahal ternyata ditemukan juga bukan, ya. Jadi julukan Al-Kifl ini, orang-orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab itu julukan yang disematkan kepada orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab, yang kemudian mau memikul dan juga berkomitmen. Nah, apa yang dimaksud dengan komitmen? The extent to which we maintain or retain relationship. Jadi sebuah usaha untuk berupaya untuk memelihara dan mempertahankan sebuah relasi itu namanya komitmen. Jadi kalau aku berkomitmen sama sesuatu, ya, sama relasi dengan A, dengan B, komitmen dengan misalkan Sintesa, dengan UPI, dengan siapapun, ya, dengan klien, maka aku akan memperpanjang nih aktivitas, upaya, pikiran, perasaan, ya, untuk nge-maintain, memelihara, and retain, tetap bertahan in relationship, ya. Nah, itu juga bagian dari al-kifl, ya. Jadi itu sebenarnya sebuah gelar. Karena balik lagi tapi banyak orang-orang yang kemudian enggan untuk mengambil hal-hal yang seperti itu. Dan nah, Zulkifli ini dari kata Zul, dia yang owning, ya, memiliki kifl, ya, tanggung jawab atau komitmen besar gitu ya. Maka maknanya kira-kira ini ada seseorang yang bisa memikul tanggung jawab yang besar. Nah, konteks nama Zulkifli ini karena orang nggak kenal si orang ini. Jadi kalau di beberapa riwayat ada dua pilihan tadi, ada Ilyasa, seorang nabi yang menawarkan, yuk siapa yang kemudian, jadi Ilyasa tuh udah tua katanya, atau nabi atau raja ini udah tua. Terus beliau bilang, kalau saja ada yang mau menggantikan aku, maka sesungguhnya akan aku berikan, ya, semua yang aku miliki untuk orang itu, ya, mengabdi di tengah masyarakat sehingga aku dapat melihat bagaimana ia beramal. Nah, siapa ya yang mau menggantikan aku? Nah, kayak gitu. Nah, di beberapa riwayat disebutkan Nabi Ilyasa, di riwayat lain, ya, kayak Ibnu Hatim, Ibnu Jarir, Daud bin Hindi itu menyebutkan Ilyasa, tapi di beberapa riwayat lain disebut ada seorang raja gitu ya. Nah, yang kemudian menarik adalah ada seorang pemuda, orang-orang nggak kenal, tapi orang tahu bahwa ini tuh orang yang baik, orang yang soleh gitu ya. Nah, makanya karena nggak tahu siapa namanya, beliau dijuluki Zulkifli, orang yang mau memikul tanggung jawab atau orang yang mau berkomitmen. Nah, makanya kemudian jadi syarat dari seorang nabi atau raja yang kemudian akan pensiun itu syaratnya adalah, siapa di antara kalian yang sanggup memenuhi 3 syarat dariku, lalu aku angkat menjadi penggantiku, katanya gitu ya. Ketiga syaratnya itu adalah berpuasa di siang hari, ya,
dan bangun pada malam hari ya sepertiga malam untuk sholat dan tidak mudah marah. Ini udah pasti bukan aku ya. Aku mah kalau di Sintesa puas siang-siang pada saum sunnah juga aku suka bilang ya nggak pada sopan nih aku datang ke sini saum harusnya kita makan bersama. Nah, berarti bukan aku ya orang yang Zulkifli itu bangun pada malam hari wah hese itu mah susah ya. Bukan aku banget ya. Dan tidak mudah marah, aku mah mudah banget marah ya. I'm very easily jadi angry easily lah, mudah sekali marah. Nah, nggak ada yang mau. Nah, jadi nggak ada yang mau. Jadi kenapa dijuluki Zulkifli? Pertama orang nggak kenal orang itu, yang kedua nggak tahu namanya siapa, dan yang ketiga dialah yang mau memikul tanggung jawab. Jadi dialah si Zulkifli orang yang mau mengambil tanggung jawab gitu, ya. Jadi ketika ditanya kayak gitu dengan 3 syarat seperti itu, tiba-tiba ya ada seorang laki-laki berdiri hingga sempat menarik perhatian banyak orang tuh. Laki-laki itu berkata, "Aku sanggup," ya. Terus dia tanya ulang, "Apakah kamu sanggup melakukan bla 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 yang tadi 3 syarat tadi? Berpuasa di siang hari, lalu sholat pada malam hari." Diulangi lagi pertanyaannya, diyakinkan ya. Jadi ini mah tekniknya interview ya. Mungkin semacam walk-in interview ya. Aku dulu sempat ya ikutan walk-in interview. Ternyata dikasih kenceleng dan disuruh jalan di belakang mobil carry. Itu walk-in interview ya. Disuruh mintain sumbangan. Astagfirullah kelakuannya. Nah, tapi tidak semudah itu ternyata ya. Jadi kisah terkenal tentang Zulkifli itu pada akhirnya ketika Zulkifli diberikan amanahnya, ya para iblis tidak bertindak tidak diam gitu ya, langsung bertindak untuk menggoda gitu ya. Nah, makanya dan ini riwayatnya juga menarik ya, kalau pakai riwayat Israiliyat ya, kita pakai literaturnya barat, bukan dari Quran ataupun yang lain-lain, eh, raja yang dimaksud adalah raja atau nabi dari Bani Israel ya. Dan kemudian ketika ya itu tadi eh, kita perlu sadar ya kalau ternyata Bani Israel ya maklum ya, karena kemarin seperti halnya Pak Asep nyatakan ya, tipenya orang Bani Israel itu yang memang malas, enggan gitu. Enggan, makanya Rasulullah tuh mengulang-ulang kalimat enggan ya, aba, itu untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang nggak mau untuk memikul amanah itu nggak mau. Banyak orang yang nggak mau susah tuh, jadi juga menarik ya. Jadi fitur yang kemudian kental dan muncul di Gen Z ya. Gen Z itu pada potensial, kerjanya bagus, tapi untuk dikasih amanah, ya dikasih status itu tuh pada nolak gitu, pada kabur. Nah ini juga menarik ya. Makanya Rasulullah pernah menyatakan kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba ya. Sesungguhnya tuh semua umatku tuh masuk surga, pasti masuk surga. Kullu ummatin, sesungguhnya semua umatku yadkhulul jannah, pasti masuk surga. Nah, illa kecuali man aba, kecuali yang enggan. Karena ternyata tidak semua orang mau jadi Zulkifli gitu. Tidak semua orang mau jadi Zulkifli yang memikul ya, memikul amanah. Nah, ini yang kemudian menarik ya. Makanya kenapa kemudian Nabi Zulkifli disebut orang-orang yang sabar, karena setelah itu digoda ya, digoda sama setan ya, sama bisikan-bisikan ya untuk kemudian tidak lagi memikul amanah itu ya, supaya tidak menepati janjinya. Ya tadi sederhana, supaya tidak puasa di siang hari, sholat malam, dan juga kemudian apa tadi satu lagi teh? Sholat malam dan apa tadi teh? Tidak marah. Oh, tidak marah ya. Oh, digoda terus supaya marah tuh. Jadi suatu saat ya datang orang ngetuk-ngetuk pintu tuh ke Nabi Zulkifli itu. Siapa ini? Katanya orang tua yang teraniaya. Dan banyak tuh ya godaan-godaan macam itu supaya marah gitu ya. Nah, cuma dari Nabi Zulkifli nah, kalau misalkan pertanyaannya gini, lalu kisah ini kira-kira ngajarin apa terhadap Rasulullah ya? Supaya punya persisten ya. Jadi bukan cuma konsisten, kan konsisten tuh ngulang-ngulang perilaku tapi tidak bertujuan. Ini diajak supaya punya persistensi diri ya. Makanya kemudian Nabi Zulkifli itu dikenal sebagai orang yang menepati janji ya. Kalau di Big Five personality mungkin disebutnya sebagai high conscientiousness ya. Conscientiousness itu orang yang sangat bertanggung jawab ya.
Nah, punya pengendalian emosi yang kuat ya, regulasi emosi yang kuat ya, karena tadi ya tidak mudah marah. Terus juga disiplin spiritual yang bagus ya, ngebangun habit yang kuat ya. Puasa siang, ibadah malam, ya. Jadi ketahanan spiritualnya juga bagus. Nah, memang secara kepemimpinan ya tidak disampaikan bahwa Nabi Zulkifli itu seperti apa. Cuman pertanyaannya kan jadi gini, kita termasuk orang-orang yang enggan apa enggak ya? Atau seperti apa upaya kita untuk committed sama relasi-relasi yang kita bangun, yang barangkali sudah selama ini kemudian menumbuhkan. Nah, itu juga jadi pertanyaan, ya. Makanya walaupun kisahnya singkat dalam Al-Quran dan hanya disebut soal fitur sabar dan akhyar, ya, manusia yang baik, tapi kemudian kebaikan itu nunjukin satu fitur yang krusial atau jadi fondasi utama, yaitu committed, ya, komitmen, dan juga persistensi dan juga konsistensi. Itu ya. Jadi dikenal sama karena kesabaran, tanggung jawab, dan disiplin, tapi ngajarin Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang itu, ya. Tidak dijelaskan seberapa besar kemudian jamaahnya, apakah berhasil kemudian mengkonversi banyak orang ke Islam, ke Tauhid apa enggak, tuh enggak ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa ada orang, ya tadi ya, jadi filosofinya itu ada warisan genetika yang penting untuk kita pahami dan hati-hati terhadap keengganan. Ya. Jadi yang sering kali menggelincirkan kita tuh memang bisikan setan terkait enggan melakukan sesuatu padahal kita bisa gitu ya. Dan ini dan memang hanya 2 kali sebetulnya Nabi Zulkifli itu kalau tidak salah disebutkan di Quran itu, tapi ya tadi termasuk al-akhyar ya, orang-orang yang akhyar, sebuah karakter yang kemudian menjadi kunci ya bahwa Nabi Zulkifli ini juga sosok yang luar biasa dan juga jadi pembelajaran bagi Rasulullah gitu ya. Apakah Pak Asep sudah hadir, Kang Adit? Oh, udah ya? Alhamdulillah. Nah, itu ya dari aku ya, sahabat-sahabat semua. Mari kita kemudian simak nih kisah atau sudut pandang ya tentang Nabi Zulkifli dari Pak Asep. Mangga Pak Asep izin nyimak.